Berikut konfigurasi MikroTik router OS pada VirtualBox dengan konfigurasi IP statik. ISP atau Internet Service Provider kita peroleh dari modem atau jaringan kabelan dan satu buah komputer. Untuk konfigurasi router ada dua, Ethernet 1 nanti kita akan rubah menjadi ISP, kemudian Ethernet 2 kita akan rubah menjadi komputer atau bisa dirubah menjadi jaringan lokal. Router akan kita gunakan adalah router OS 5.2. Langkah pertama adalah konfigurasi VirtualBox untuk router OS. Kita akan membuat sebuah project baru. Nama nanti bisa diisikan MikroTik. Tipe sama versi other, kemudian lanjut. RAM yang akan kita gunakan adalah 512. Kemudian silakan klik lanjut. Kita pilih create virtual hard disk now. Buat. Kemudian hard disk tipe filenya kita pilih VDI. Kemudian alokasi dinamik. Hard disknya cukup 2 GB. Kemudian kita konfigurasi untuk jaringan Ethernet sesuai topologi. Adaptor pertama kita pilih adaptor terbridge langsung ke sambungan kabel LAN. Di komputer ini tersambung dengan dua kabel LAN. Kita bisa cek langsung ke Ethernet adapternya. Di sini tanda silang itu artinya tidak ada kabel terhubung. Jadi yang kita pakai adalah yang ada sambungan kabel langsung dari internet, yaitu Ethernet 2. Atau bisa kita cek di detail nama dari Ethernetnya, Realtek PCI FE Family Controller. Jadi adapter tersebut yang akan kita gunakan. Jadi ini langsung bypass, router akan bypass langsung ke terhubung langsung dengan jaringan internet. Adaptor 2 kita pilih VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Ini terhubung langsung ke komputer klien. Untuk penyimpanan kita pilih di mana kita menyimpan file ISO dari MikroTik 5.2. Kita cari, kemudian nanti kita cari dulu. Kita pilih kemudian klik open. Berikutnya kita mulai saja prosesnya. Langkah ketiga adalah instalasi MikroTik router OS. Di sini ada banyak pilihan untuk instalasi, bisa tekan P atau N untuk memilihnya. Kalau kita mau memakai semua, kita pilih tekan tombol di keyboard A, kemudian kita pilih I untuk melakukan instalasi. Kita pilih I, kemudian klik Y untuk menyimpan konfigurasi sebelumnya, kemudian melanjutkan Y. Kita tunggu proses instalasi MikroTik sampai selesai. Proses instalasi selesai. Sebelum kita menekan enter untuk reboot, kita terlebih dahulu harus menghilangkan centang pada ISO MikroTik, agar nanti ketika reboot dia tidak load kembali atau boot kembali ke file ISO MikroTik. Centangnya sudah kita hilangkan, kemudian kita bisa menekan enter. Kalau keluar untuk sistem second disk bisa ya atau no. Yes tekan Y, tidak menekan huruf N. Oke, ini adalah antarmuka untuk login. Secara default login MikroTik kita bisa memasukkan admin
dengan password kosong. Jadi tampilan password bisa langsung ditekan enter. Ini adalah antarmuka mikrotiknya. Yang pertama, admin, kemudian dengan identifiernya adalah mikrotik. Di sini kita akan merubah dulu nama dari mikrotik. Kita akan rubah sesuai dengan nama routernya yang kita ingin pasang. System identity set name. Kemudian kita masukkan nama dari router. Ini berfungsi untuk identifikasi ketika nanti kita menggunakan Winbox. Jadi mana router mikrotik yang akan kita konfigurasi. Sudah, nama dari routernya sudah berubah menjadi Skapat. Konfigurasi kelima, kita akan melakukan perubahan password. Ini sangat penting ketika kita konfigurasi sebuah router. Ketika kita konfigurasi, jangan lupa langkah pertama yang sangat penting adalah merubah password, karena ini security system. Perintahnya user set admin password, kemudian masukkan password dari router yang akan digunakan. Password sudah kita set, kemudian kita bisa coba untuk mereboot untuk memastikan bahwa password sudah berubah. Apabila kita lupa, kita bisa mengeklik tabs. Jadi misalkan sistem, saya lupa perintahnya apa, saya ketik tabs. Itu ada banyak perintah pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita lupa scriptnya bagaimana, kita bisa tekan tabs. Kita pilih sistem reboot. Untuk reboot router, kita pilih Y. Ini adalah tampilan seperti tadi, tampilan login dari router Skapat. Kita masukkan admin, kemudian password adalah sesuai password yang sudah dirubah. Apabila kita mau masukkan salah, kita akan langsung kembali lagi ke tampilan login awal. Oke, ini adalah saya salahkan, ternyata kembali ke login awal. Oke, kita masukkan password yang benar. Kita kembali ke tampilan layar mikrotik router OS. Langkah ke-6, kita akan mengkonfigurasi interface. Jadi konfigurasi interface ini digunakan untuk mengatur lubang sambungan atau lubang port dari sambungan dari router. Sesuai yang ada di VirtualBox, kita setting tadi terdapat dua. Yang pertama kita alokasikan untuk ISP, service internetnya, kemudian yang kedua untuk jaringan lokalnya. Kita cek interface print, sudah keluar. Di mikrotik juga mengenal singkatan, jadi misal kita bisa mengetikkan cuma dengan INT spasi PR, itu artinya adalah interface print. Di situ terdapat dua Ethernet, Ether 1 dan Ether 2. Kita akan merubah nama dari Ether 1 dan 2 ini agar ketika kita membuat sebuah jaringan yang sifatnya kompleks itu mudah untuk dimengerti. Jadi ketika kita menggunakan Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, semisal sampai Ether 100, kita juga akan menyulitkan. Lebih mudah kita setting sesuai kebutuhan. Kita rubah Ether 1 menjadi ISP. Interface set Ether 1 name ISP. Kita tekan enter.
Di sini kita juga bisa melihat perintah yang sebelumnya dimasukkan dengan menekan tombol di keyboard arah panah ke atas. Kita rubah Ether 2 menjadi komputer. Ini untuk jaringan lokal. Kita coba interface print. Terdapat dua interface. Interface pertama ISP, kemudian interface kedua adalah komputer. Langkah ketujuh adalah konfigurasi IP address. Kita coba cek dulu IP address print. Di sini masih kosong, belum ada IP yang terpasang di kedua interface tersebut. Kita masukkan IP address, add address, masukkan IP-nya. Ini IP dari ISP atau nanti misalkan kita menggunakan modem, IP yang diberikan dari modemnya atau providernya 10.10.10.10.254 itu untuk dari ISP-nya. Ketika di router kita atur sesuai kebutuhan. Jadi bisa 14, bisa 1, bisa 2 selain dari titik 254. Ini kita pasang di interface ISP. Jadi IP address ini satu jaringan dengan modem. Kemudian berikutnya IP address-nya kita atur untuk jaringan lokalnya 192.168.100.1. Ini yang terpasang di interface router. Kemudian kita bisa cek IP address print. Di situ sudah ada dua. Yang pertama interface-nya ISP, IP-nya 10.10.10.14, itu satu jaringan dengan internetnya. Kemudian interface kedua komputer dengan IP 192.168.100.1/24. Jangan lupa untuk mengisikan /24 ketika memasukkan IP. Langkah ke-8 adalah konfigurasi gateway. Kita masukkan perintahnya dulu untuk mencetak. Apabila kita salah memasukkan script, itu akan ada keterangan warna merah. IP router print dulu, kita cek. Ini ada dua. Yang pertama network pertama dari ISP, network keduanya itu di komputer. Jadi nanti gateway-nya yang dipakai ini. Kalau untuk berpindah dari jaringan sebelahnya, misal lokal ke publiknya. Kemudian IP router add gateway ini digunakan dari router ke jaringan internetnya. Di sini dimasukkan adalah IP dari jaring ISP-nya 254. Atau nanti bisa dicek di modem apabila kita menggunakan jaringan koneksi dari modem. Kita enter, kemudian kita coba cek print apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah. Yang nomor 0 kita di situ gateway-nya sudah terpasang 10.10.10.254. Berikutnya nomor 9 adalah konfigurasi DNS, Domain Name System. Kita cek dulu IP DNS print. Oke, di situ servernya masih kosong, DNS servernya kosong. Kemudian allow remote request masih no. Kita atur adalah IP servers sama remote requestnya. IP DNS server ini merah berarti tandanya kita salah. Oke, setiap kalau kita salah mengetik pasti akan tanda error warna merah. Kita akan cek IP DNS set server.
Di sini kita bisa menggunakan OpenDNS seperti di Google 8.8.8.8 atau bisa saja kita samakan saja dengan modem atau ISP yang kita gunakan sebelumnya. Di sini yang akan digunakan adalah 10.10.10.254. Kemudian kita pilih allow remote request-nya yes. Kita cek IP DNS print. Sudah berubah server 10.10.10.254, kemudian allow remote request-nya yes. Langkah ke-10 adalah konfigurasi firewall NAT. NAT ini adalah Network Address Translation, agar kita bisa melakukan koneksi sambungan dari lokal ke jaringan publik. IP firewall NAT add, jadi kita menambahkan, kita pilih nanti chain dengan pilihan RSC NAT, kemudian out interface-nya adalah dari internet, kita pilih ISP, dan action-nya kita pilih masquerade. Kemudian kita tekan enter, kita cek IP firewall NAT print. Di sini sudah flags pertama chain RRC NAT action masquerade, kemudian out interface-nya adalah dari ISP. Kita coba cek koneksi dari router ke internet. Jadi langsung masukkan perintah ping google.com. Apakah tersambung ke Google? Oke, kita sudah tersambung ke jaringan Google. Untuk berhenti bisa tekan Ctrl C. Sekarang langkah berikutnya adalah konfigurasi IP address di komputer. VirtualBox ini adalah jaringan lokal dari komputer ke routernya. Kita pilih IP versi 4, kemudian kita properties. Kita obtain dulu untuk mengosongkan. Kita bisa isi 192.168.100 titik bebas. Jadi yang penting ini kita satu jaringan dengan router, asalkan bukan satu, karena satu sudah terpasang di interface router. Kemudian subnet masknya kelas C. Default guild pin-nya itu adalah interface dari komputer atau Ether 2 192.168.100.1. DNS-nya kita atur 10.10.10.254. Oke, kita yes saja, kemudian close, kemudian kita cek koneksi menggunakan command prompt. Kita ketikkan ping 192.168.100 ini ke interface-nya dulu. Kita cek, oh sudah tersambung, berarti kita ke router sudah tersambung. Sekarang kita cek sambungan ke internetnya. Kita coba ke Google. Kita sudah terhubung ke Google. Kita coba sekali lagi. Kita hubungan ke Yahoo. Sudah tersambung ke Yahoo. Kita coba kesambungan ke Facebook. Kita sudah terhubung ke jaringan Facebook. Berikutnya kita uji coba akses koneksi internet melalui browser. Kita masukkan facebook.com. Kita tunggu proses. Facebook sudah terbuka. Kita sudah berhasil masuk
dan tersambung ke Facebook. Kita coba untuk matikan router, apakah kita masih terhubung ke internet. Di sini router akan kita matikan. Oke. Kita coba masukkan Facebook ulang. Apakah kita masih bisa tersambung? Kita cek juga dari command prompt. Kita coba cek ping Facebook atau Google atau Yahoo. Kita cek ke Google yang paling cepat, biasanya dia ping ke Google adalah request time out. Jadi jaringan kita sudah tidak bisa menembus ke sana. Oke, kita sambung juga gagal karena router posisinya sudah mati. Terima kasih.